Setiap bulan, jutaan keluarga di Indonesia menerima penghasilan tetap, entah dari gaji, usaha kecil, atau hasil sampingan. Namun yang menarik, banyak di antara mereka mengeluhkan ke hal yang sama. Gajinya sudah habis padahal baru tanggal 10. Masalahnya ini bukan hanya dialami oleh keluarga kecil, tapi juga oleh mereka yang berpenghasilan besar. Artinya, persoalan bukan pada seberapa banyak uang yang kita punya, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Mengatur uang bulanan rumah tangga sebenarnya mirip seperti menyiapkan bekal perjalanan yang jauh. Kalau salah menghitung jarak dan bahan bakar, kita bisa kehabisan di tengah jalan. Begitu juga dengan keuangan, tanpa rencana semua akan habis sebelum waktunya. Dan seringkali penyebab utamanya bukan karena kurangnya penghasilan, tapi karena kesalahan kecil yang terus berulang tanpa disadari. Hari ini kita akan membahas 7 kesalahan besar dalam mengelola uang bulanan rumah tangga. Kesalahan yang tampak sepele tapi bisa membuat keuangan bocor setiap bulan. Kita akan bahas satu persatu lengkap dengan contoh nyata dan cara memperbaikinya. Kesalahan pertama, tidak membuat rencana keuangan di awal bulan. Banyak keluarga memulai bulan tanpa rencana jelas. Begitu gaji masuk, langsung digunakan untuk kebutuhan harian, bayar tagihan, dan sisanya sering hilang entah kemana. Padahal tanpa rencana, uang akan mengalir tanpa arah seperti air bocor dari ember. Rencana keuangan bukan berarti kamu harus jadi akuntan. Cukup sederhana, tentukan dulu kemana uangmu akan pergi. Misalnya, 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan dan investasi, 20% untuk cicilan atau kewajiban, dan 10% untuk hiburan atau kebutuhan fleksibel. Kamu bisa ubah sesuai kondisi, tapi poin utamanya uang harus punya tujuan sebelum keluar dari dompet kamu. Simulasi sederhana, misalnya kamu memiliki gaji 5 juta. Tanpa rencana kamu belanja harian 2 juta, bayar cicilan 1 juta, dan sisanya 2 juta entah kemana. Tapi dengan perencanaan, kamu bisa pastikan 2,5 juta untuk kebutuhan pokok, 1 juta untuk tabungan, 1 juta untuk cicilan, dan 500.000 untuk hiburan. Rencana sederhana seperti ini bisa mencegah kebocoran besar. Ingat, bukan jumlahnya yang penting, tapi arah pengeluarannya. Kesalahan kedua, tidak mencatat pengeluaran kecil. Seringkali kita menganggap pengeluaran kecil tidak penting. Mungkin hanya cuma 10.000 untuk beli kopi, 15.000 untuk beli gorengan, tapi kalau diakumulasikan, pengeluaran kecil bisa jadi lubang yang besar. Banyak survei yang menunjukkan bahwa keluarga yang tidak mencatat ke pengeluaran kecil kehilangan hingga 15-20% uang mereka tanpa disadari. Dan ironisnya, saat keuangan seret, yang disalahkan bukan pengeluaran kecil itu, melainkan penghasilan yang kurang. Contoh kasus, setiap pagi beli kopi 10.000 dan gorengan 5.000. Kalau dikalikan 30 hari, itu sudah 450.000. Uang sebesar itu sebenarnya bisa jadi tabungan darurat atau bayar tagihan listrik. Mulailah dengan cara sederhana, gunakan buku kecil atau aplikasi catatan keuangan. Setiap malam catat pengeluaran hari itu, sekecil apapun. Dalam 2 minggu, kamu akan terkejut melihat kemana uangmu pergi selama ini. Kesalahan ketiga, tidak memiliki dana darurat. Inilah kesalahan yang paling sering membuat keluarga goyah saat masalah datang. Banyak rumah tangga tidak menyiapkan dana darurat karena merasa uangnya belum cukup. Padahal justru karena belum cukup, dana darurat pasti dibutuhkan. Dana darurat berfungsi sebagai sabuk pengaman. Kamu tidak sadar membutuhkannya sampai hal-hal yang tak terduga terjadi. Anak sakit, motor rusak, atau PHK mendadak. Idealnya, dana darurat disiapkan sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau terasa berat,
Mulai saja dari kecil, misalnya 100.000 per minggu itu sudah merupakan langkah yang sangat bagus. Simulasinya keluarga dengan pengeluaran 4 juta per bulan berarti butuh minimal 12 juta untuk dana darurat. Kemungkinan butuh waktu setahun untuk mencapainya, tapi tidak masalah. Yang penting adalah konsistensi. Buka satu rekening terpisah khusus dana darurat. Jangan digabung dengan tabungan belanja atau investasi. Dengan begitu, kamu punya jaring pengaman yang melindungi dari stres finansial mendadak. Kesalahan keempat, tidak memisahkan rekening atau pos uang. Campur aduk uang adalah sumber kekacauan. Uang untuk belanja, tabungan, dan hiburan sering berada dalam satu rekening yang sama. Akibatnya sulit membedakan mana yang boleh dipakai dan mana yang tidak. Gunakan prinsip multi kantong keuangan, artinya pisahkan uangmu sesuai fungsi. Misalnya rekening A untuk kebutuhan pokok dan tagihan, rekening B untuk tabungan jangka panjang dan darurat, rekening C untuk hiburan, jajan, atau liburan. Kalau masih belum bisa punya beberapa rekening, buat saja amplop fisik dengan tulisan misalnya uang belanja, uang listrik, dan tabungan. Cara ini terlihat sederhana tapi sangat efektif karena kamu tahu setiap rupiah ada pos-posnya. Ilustrasi, kamu punya uang 5 juta, daripada disimpan dalam satu rekening dan perlahan habis, lebih baik kamu bagi 2,5 juta untuk kebutuhan bulanan, 1 juta untuk tabungan, 500.000 untuk hiburan, 1 juta untuk dana darurat. Dengan cara ini, uangmu tidak hanya disimpan, tapi dikelola secara sadar. Kesalahan kelima, tidak mengontrol gaya hidup dan belanja emosional. Banyak orang bekerja keras demi meningkatkan kualitas hidup, tapi tanpa sadar mereka justru menaikkan gaya hidup lebih cepat dari kenaikan penghasilan. Ketika gaji naik, bukan tabungan yang naik, tapi pengeluaran. Belanja emosional sering terjadi tanpa rencana, karena promo, diskon, atau dorongan ingin terlihat tidak kalah. Mungkin hari ini cuma 99.000, tapi kalau setiap minggu begitu dalam sebulan bisa habis jutaan. Kunci utama, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Coba tanya dirimu sebelum membeli sesuatu. Apakah ini benar-benar saya butuhkan atau hanya karena saya sedang ingin saja? Tanyakan pada dirimu sendiri. Simulasi seseorang dengan penghasilan 6 juta per bulan menaikkan gaya hidup 20% setiap kali gajinya naik. Dalam 3 tahun mungkin tak punya tabungan sama sekali karena setiap tambahan penghasilan langsung dimakan oleh keinginan hal baru. Mulailah dari hal yang kecil, misalnya tetapkan 1 hari tanpa belanja online setiap minggu. Atau setiap kali ingin membeli sesuatu, tunda 24 jam dulu. Jika keinginan itu masih kuat besoknya, barulah pertimbangkan. Cara sederhana ini bisa menghemat jutaan rupiah per tahun. Kesalahan keenam, tidak melihat pasangan dalam keuangan. Satu sumber konflik terbesar dalam rumah tangga adalah uang. Bukan karena uang itu jahat, tapi karena komunikasi tentang uang sering sekali tidak jujur atau tidak terbuka. Suami tidak tahu pengeluaran istri, istri tidak tahu utang suami, akibatnya muncul kecurigaan, stres, bahkan pertengkaran. Padahal keuangan rumah tangga idealnya adalah proyek bersama. Keduanya harus tahu kondisi keuangan, rencana, dan prioritas keluarga. Misalnya, buat waktu khusus setiap akhir bulan untuk rapat kecil keluarga. Bahas bersama. Berapa penghasilan bulan ini? Pengeluaran terbesar apa? Apa target keuangan bulan depan? Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyamakan arah. Dalam satu keluarga, suami mengatur semua keuangan tanpa melibatkan istri. Suatu hari, ia kehilangan pekerjaan dan istri tidak tahu tabungan atau utang yang dimiliki. Akibatnya, keputusan keuangan jadi panik dan tidak terarah. Keterbukaan menciptakan rasa aman.
Saat pasangan tahu situasi sebenarnya, mereka bisa beradaptasi bersama, entah dengan menekan pengeluaran, mencari penghasilan tambahan, atau menunda rencana besar. Kesalahan terakhir ini sering diremehkan, padahal sangat penting. Banyak keluarga mengulang kesalahan yang sama karena tidak pernah melakukan evaluasi. Mereka tidak tahu kemana uang yang hilang pada bulan lalu dan berharap bulan depan akan lebih baik. Padahal tanpa perubahan hasilnya akan sama. Evaluasi tidak harus rumit, cukup luangkan 30 menit di akhir bulan. Buka catatan keuangan dan lihat apakah pengeluaran lebih besar dari pendapatan, pos mana yang sering bocor, apakah tabungan bertambah atau justru berkurang. Dari sini kamu bisa membuat strategi perbaikan pada bulan berikutnya. Jika kamu sadar pengeluaran makanan online mencapai 800.000 sebulan, coba turunkan jadi 500.000. Selisihnya 300.000 bisa masuk ke tabungan. Dalam setahun itu berarti 3,6 juta, cukup besar untuk dana pendidikan atau liburan. Dan yang paling penting, evaluasi membuatmu sadar bahwa uang tidak hilang begitu saja, tetapi mengalir sesuai kebutuhan. Penutup, mengelola uang bulanan rumah tangga bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling disiplin. Keluarga yang sukses finansial bukan selalu yang berpenghasilan besar, tapi yang punya kebiasaan keuangan sehat. Mulailah dengan menghindari 7 kesalahan yang sudah kita bahas di video atas tadi. Ubah cara pandangmu terhadap uang bukan sekedar alat untuk bertahan hidup, tapi sarana membangun masa depan. Dan setiap langkah kecil hari ini, mencatat, menabung, mengevaluasi adalah investasi besar untuk ketenangan esok hari. Jika kamu konsisten menerapkan, kamu akan merasakan perbedaan. Bukan hanya keuangan yang lebih stabil, tapi juga hati yang lebih tenang. Karena pada akhirnya, uang akan memberimu ketenangan. Cukup, tapi juga membuat hidup lebih damai.